Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika. Video pembelajaran kita kali ini adalah video pembelajaran kita yang ke-10 bersama dengan kelas 12 MIA. Dengan saya, Ibu Anastasia Indra. Sebelum kita lanjutkan pada materi, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian semua, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, tidak kurang suatu apa, ya. Oke, pada video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang arus dan tegangan bolak-balik. Nah, di situ kita belum sempat untuk latihan soal ya. Jadi pada video kita kali ini yang ke-10 ini kita khusus untuk latihan soal. Mari kita lanjutkan. Soal yang pertama, suatu resistor dihubungkan dengan tegangan dari PLN. Saat diukur menggunakan voltmeter, nilai tegangan menunjukkan 20 volt. Jika frekuensi pada tegangan PLN itu 50 Hz, berapakah tegangan maksimum dan persamaan tegangan pada resistor? Oke, ingat ya, selalu yang harus kita tuliskan pertama adalah diketahui. Nah, diketahui di sini ada nilai tegangan yang ditunjukkan oleh voltmeter. Nah, angka yang ditunjukkan oleh alat ukur ini merupakan nilai efektifnya, ya, sehingga ini merupakan tegangan efektifnya, ya, 20 volt. Nah, kemudian ini frekuensinya 50 Hz. Nah, yang ditanya adalah tegangan maksimum Vm dan persamaan tegangan pada resistor. Nah, oke, masih ingat perumusannya? Yang A dulu. Tegangan maksimum. Nah, Vm itu sama dengan V efektif dikali akar 2. Kok bisa seperti ini? Ini kita lihat pada perumusan di video sebelumnya, itu ada perumusan V efektif itu sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, V efektif tadi 20 akar 2. Langsung kita dapat nilainya 20 akar 2. Oke, yang B, persamaannya. Persamaan umumnya adalah V sama dengan Vm sin 2pi F kali T. 2pi F ini adalah omega, ya, omega. Karena di situ yang diketahuinya adalah frekuensi, maka langsung kita buka. Omega ini kita masukkan 2pi kali F. Ya. Vm-nya 20 akar 2, F-nya tadi 50, ya. Kita peroleh persamaannya V sama dengan 20 akar 2 sin 100 pi kali T. Nah, oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Tegangan sesaat pada gambar di bawah adalah 200 akar 2 sin 100 T volt. Nah, ini gambarnya ya. Rangkaian RLC. Oke. Dengan R itu 400 ohm, L ini 0,5 Henry, dan kapasitor C 60 mikrofarad. Ya, ini farad. Nanti tolong dibetulkan ya. Kemudian ditanya itu impedansi, sudut fase, dan arus efektif. Oke, selanjutnya sama, diketahui. Nah, R, kemudian kapasitor, ini sudah dalam farad ya. Kemudian induktor, nah ini V-nya, perumusannya, persamaan tadi ya. Ditanya Z impedansi, C sudut fase, dan arus efektif. Ya, oke. Untuk mengarah ke impedansi pada rangkaian RLC itu persamaannya akar R kuadrat ditambah dengan dalam kurung XL minus XC kuadrat. Nah, ada XL dan XC. Sehingga kita harus mencari besarnya XL dan XC. Nah, sebelum ke situ, nah kita harus mencari omega dulu. Ini persamaannya kita salin ke sini. Vm
V maksimum itu ini ya. Ini dari V sama dengan Vm sin omega T. Nah, omeganya 100 radian per sekon. Nah, ini perumusan impedansi yang Ibu sebut tadi ya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Dengan XL itu adalah omega dikali L. Nah, makanya Ibu suruh mencari omega dulu tadi ya. Omeganya 100, L-nya 0,5 Henry. Nah, diperoleh 50 ohm. Jadi XL maupun XC itu satuannya dalam ohm ya. Oke, kemudian XC. XC itu perumusannya 1 dibagi omega kali C ya. Omeganya sudah ada, C-nya juga sudah kita ubah ke dalam farad. Nah, ini ya ini 6000 dikali 10 pangkat min 6. Nah, 6000 kan nolnya 3, ini boleh misal ditambahkan 3, jadi tinggal min 3. 10 pangkat min 3 kalau naik menjadi 10 pangkat 3. Jadi ini bisa nanti 1000 dibagi 6. Diperoleh 166,7 ohm. Ini sudah kita dapat, kita masukkan ke perumusan impedansi. Ya. Z. Nah, R-nya tadi berapa? 400 ya. Masukkan 400 kuadrat. 50 kuadrat dikurang 166,7 kuadrat. Ini minus. Kok minus, Bu? Iya. Minus kalau dikuadratkan akan diperoleh hasil positif. Nah, ini ya. Nah, hasil akhirnya Z setelah diakar ini diperoleh 416,676 ohm. Z impedansi satuannya juga dalam ohm. Ya, oke. Kita lanjutkan yang B. Sudut fase. Sudut fase itu dilambangkan dengan C. Nah, dengan tangan C itu sama dengan XL dikurang XC dibagi dengan R. Nah, XL tadi ini ya, XC-nya ini kita masukkan. Nah, oke, diperoleh minus 0,29. Nah, ini tangan C ya. C berarti anti tangan. Tangan pangkat min 1 dari min 0,29. Diperoleh min 16,20 derajat. Nah, tanda min ini menunjukkan bahwa tegangan itu tertinggal oleh arus sebesar 16,2 derajat. Nah, ini ya. Arus mendahului tegangan sebesar ini. Boleh juga disebut sebagai tegangan tertinggal oleh arus sebesar 16,20 derajat. 20 ya, ini 20. Oke, dibetulkan. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nah, mudah-mudahan jelas ya. Nah, baik, kita lanjutkan yang berikutnya. C itu arus efektif. Sama dengan V efektif dibagi dengan impedansi. V efektif sendiri itu Vm dibagi akar 2. Vm-nya tadi 200 akar 2 dibagi akar 2 bisa kita coret ya. Tinggal 200 volt. Nah, impedansinya tadi 416 ya, sekitar itu ya. Kita masukkan 200 dibagi 416,676 atau misal dibulatkan 416,7 boleh ya. Nah, diperoleh arus efektifnya 0,48 ampere. Nah, jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Ibu berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya dan semudah mungkin untuk dipahami. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Nah, sebuah rangkaian arus bolak-balik 220 volt dengan frekuensi 55 Hz dihubungkan dengan rangkaian seri sebuah induktor L. Dan R sama dengan 110 ohm. Tegangan pada ujung resistor diukur sebesar 40 volt. Hitunglah A, besar tegangan di antara ujung-ujung induktor. Nah, ini berarti VL. Nah, besar nilai induktansi dari induktor, ini L-nya ya. Impedansi ini Z.
Baik, seperti biasa kita tuliskan dulu diketahui. Nah, ini ada V 220 volt, kemudian ada frekuensi 55 Hz, ada R110, ada VR 40 volt. Nah, ditanya VL, L, dan Z. Nah, baik, kita lanjut ke yang A. Dari perumusan V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Nah, untuk mengeluarkan VL ini dulu semua kita kuadratkan. Maka kita peroleh V kuadrat sama dengan VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Nah, maka VL kuadrat itu sama dengan V kuadrat dikurangi VR kuadrat. Nah, oke. Kita lanjutkan, V-nya 220 kuadrat, VR-nya 40 kuadrat. Nah, diperoleh ini, VL itu akar 46800. Dapatnya 216,3 volt. Ini baru VL, ya. VL. Nah, yang B itu adalah L-nya. B. Nah, ini dari sini dulu ya, kita cari I-nya dulu. I sama dengan VR dibagi R. Nah, VR-nya tadi berapa? VR? Nah, VR-nya 40, R-nya 110. Nah, I dapat 0,36 ampere. Nah, ini kita pakai untuk mencari L. XL sama dengan VL dibagi I. Nah, VL-nya ini dibagi ini. Dapat ini. L-nya bagaimana Bu? Ya, dari sini. XL itu sama dengan omega dikali L. Nah, omega, karena di situ diketahuinya adalah frekuensi, maka omega langsung kita ubah ke dalam 2pi kali F. Ya, kita peroleh L itu XL dibagi 2pi kali F. Ya, kita masukkan ini. Nah, diperoleh 1,74 Henry, ya. Tuh. Ini dikali 3,14 ya. Oke, ini B sudah ya, L. Terus bagaimana impedansinya? Nah, karena hanya rangkaian RL, maka kita hanya mencari XL. Nah, XL tadi sudah ada ya. Oke, kita masukkan R-nya 110 kuadrat, XL-nya 600,8 kuadrat. Nah, diperoleh sekian. Nah, Z-nya, impedansinya, kita peroleh 610,786 ohm. Begitu ya. Jelas ya? Jelas ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, suatu rangkaian RL dan C. Nah, RLC. Nah, tadi sudah ya. Tapi di sini yang kita cari adalah frekuensi resonansi. Nah, frekuensi resonansi. Oke. Nah, diketahui R 10 ohm, L-nya 0,01 per pi kuadrat Henry, C-nya 4 mikrofarad. 4 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, ditanya F. Nah, masih ingat perumusannya? F sama dengan 1/2pi dan seterusnya. Nah, gitu. Oke. F sama dengan 1/2pi akar 1 dibagi L kali C. Kita masukkan. Nah, ini ya. Ini L-nya, ini C-nya. Nah, ini lebih sederhana ya. Ini pi-nya jadi naik. Nah, ini 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 6. Jadinya 10 pangkat min 8. Ini di akar itu berarti ini pi kuadrat menjadi pi, 4 menjadi 2, 10 pangkat min 8 pangkatnya bagi 2. Dapat ini. 1/4 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini ya. Frekuensinya dapat 2,5 kali 10 pangkat 3
Hertz. Nah, begitu. Jelas ya? Oke. Soal berikutnya, soal nomor 5. Ini kalau nggak salah soal yang terakhir. Pada sebuah rangkaian mengalir arus listrik sebesar 2 ampere. Apabila tegangan maksimumnya 100 watt, dalam hal ini V dan I itu sefase. Maksudnya apa? Sefase, berarti tidak ada perubahan fase. Satu fase, ya, tidak ada perubahan fase. Berapa daya rata-rata rangkaian tersebut? Nah, sama ini tetap ya, diketahuinya I 2 ampere, Vm 100 volt, nah, ditanya P. Mudah ya. P kan sama dengan V kali I. Nah, tapi di sini bagaimana? Nah, nih. Nah, kok cari itu dulu, Bu? Iya. Daya itu adalah V efektif dikali I efektif. Ya, oke, ini. Vm-nya 100 per akar 2. Diperoleh sekian. Ya. 70,71 volt. Nah, ini ya. P sama dengan I efektif dikali V efektif. Nah, ini adalah I efektifnya, ya, I efektif. Hasil akhirnya 141,42 watt. Ini masih sederhana. Ini rumus umum juga. P itu sama dengan V kali I. Ya. Baik. Nah, pertemuan kita kali ini hanya sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan itu semua jelas. Adapun kalau misal masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya lewat WA atau pada saat kita pertemuan di Google Meet. Nah, ingat ya, selalu jaga kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, jangan lupa. Oke, bertemu lagi kita pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.